Oke, bro. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahman Cyber Net. Kita copot dulu di sini. Ya, intinya doakan saja agar aku juga bisa beli kayak ginian ya. Enak banget ini. Cep. Oke, kita langsung saja ganti. Oke, kita ganti ke bagian preview. Agak dicapit gini kalau tangan satu. Nah, oke. Secara default seperti ini ya teman-teman. Jadi secara default bagian preview itu dibagi menjadi 4 bagian. Itu artinya apa? Di sini kita bisa, nah ini ketika ini tak gini kan, ini kalian bisa lihat yang aktif itu adalah yang nomor 4 karena dia merah. Jadi yang sini ketika ini merah itu artinya kameranya aktif. Ini ya berarti ya, kamera ini aktif. Nah ini ya teman-teman, jadi kamera ini aktif. Tapi ketika yang merah itu yang nomor 2, set. Oh, dia tidak bisa ya. Dia tidak bisa ya. Dia harus pakai gini. Set. Tuh. Pakai ini. Dia nggak bisa diklik. Kalau sudah preview kayak gini. Nah. Ini ya. Berarti ini nomor 2 yang aktif. Ini yang aktif ya, teman-teman. Set. Jadi yang ini yang aktif. Tuh. Jadi bisa dibedakan ya, teman-teman. Yang hijau itu adalah yang kamera persiapan, jadi belum aktif di output ya. Misalnya outputnya di proyektor ya berarti belum aktif di proyektor. Yang aktif adalah yang nomor 4 ini, karena ini merah. Seperti itu. Aku mau menunjukkan dulu pada kalian bagian setup. Jadi di sini ada tulisan ya, setup press 2 second, artinya 2 detik ya. Kita press ini selama 2 detik. 2 1 2 set 1 2. Nah, oke. Sampai ini keluar ini ya, teman-teman. Jadi di sini enaknya gini. BPM-nya dia bisa diatur ya, teman-teman, di bagian setup ini. Jadi untuk mengaturnya di sini kalian bisa pakai ini. Pakai switch ini ya, switch panel ini ya, teman-teman. Switch panel ini nih, kalian bisa pakai switch panel kayak gini. Aduh, agak angel. Nah, kalian bisa pakai ini untuk merubah value atau angka yang ada di sana. Nah, misalnya di sini ya. Tuh. Ini ketika BPM-nya dinaikkan seperti ini, maka nanti ketika kita ini ya, teman-teman. Jadi ketika kita BPM sync ini, dia akan cepet banget. Dia akan cepet banget beralihnya antara kamera 1 dan kamera 2. Kalau ada 4 kamera ya berarti kamera 1 2 3 4, balik lagi 1 2 3 4 gitu. Nah, jadi kita bisa kurangin. Nah, ini paling mentok 20. Nah, dia paling mentok 20. Kita juga bisa pakai ini. Kita bagi jadi kita pakai switch panel ini untuk merubah value, sedangkan untuk ini ya, untuk menu ini atas bawah 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 ini kita pakai ini transform. Nah, kita pakai transform ini. Set. Nah, jadi untuk beralih ya, untuk value-nya kita gantinya pakai ini. Jadi transform ini fungsinya adalah untuk beralih dari pilihan satu ke pilihan lainnya. Ini transform ini kalian bisa naik dan turun. Dan BPM-nya itu 20. Nah, di sini aku penasaran seperti apa 20. Kita langsung saja quit. Nah, untuk quit tinggal kalian tekan ini aja. Langsung kita keluar dari halaman menu tadi. Nah, ingat ya di sini ya. Ini hijau berarti dia yang siaga dan ini yang aktif.
yang merah itu yang aktif. Kita langsung naikkan ini ya, kita coba klik BPM Sync. Kita nggak bisa ngelihat outputnya teman-teman, jadi kita perlu pindah lagi dulu ke sini. Kita perlu pindah ke oke. Ini ya teman-teman, ini BPM-nya 20. Jadi untuk menu tadi itu hanya bisa aktif ketika kita pakai ke preview ya teman-teman. Jadi ketika di output itu dia nggak aktif, artinya di proyektor dia nggak nampil. Emang kurang sih ini kabel HDMI-nya ya. Nah seperti itu. Dan ini agak pelan ya. Oh, kita bisa ganti ini cut. Agak pelan ya teman-teman. Jadi enak tuh ganti. Sehingga alat ini memudahkan operator ketika mungkin ketika itu butuh, misalnya pas acara, pas pengajian atau seperti apa, kameranya tinggal di satu ke pembicara, satunya ke audien, seperti itu. Kalian tinggal di klik BPM ini, kalian bisa tinggal ngopi-ngopi dulu ya. Seperti itu kalau misalnya kalian mau istirahat dan operatornya cuma satu. Jadi ini bisa memang kameramen 1, kameramen 2, sama operator 1. Itu sudah bisa 3 orang. Cuman 3 orang aja bisa. 3 orang aja bisa. Jadi emang alat ini simple banget. Tuh. Nah, jadi bisa operator switcher, dia bisa peregangan otot dulu sambil ini di autopilot. Seperti itu kira-kira. Enak banget ternyata ya. Oke dah, sudah. Nah seperti itu, kalau BPM-nya sudah diatur ya teman-teman. Jadi kita beralih lagi ke preview, karena yang output sudah selesai tadi ya. Nah oke, sudah. Kita aktifkan lagi untuk previewnya 2. Oke, enak banget di sini. Jadi ini tuh semuanya ada di sini teman-teman. Jadi kalian bisa ini preview out-nya multiview berarti 4 ini ya teman-teman. Ada 4, jadi semuanya itu nampil. Atau kita bisa atur. Nah, kita rubah lagi, di sini ada output. Nah, output ini adalah tampilan keluaran ya. Tampilan yang dikeluarkan kalau misalnya kalian ini ya teman-teman. Yang ini tadi ketika ini dirubah ke situ. Kenapa aku tadi tidak coba di sini aja? Coba. Oh, astaga. Kenapa aku harus ngubah ini? Kalau di sini bisa dicoba juga. Astaga. Gak apa-apa lah, ya, gak apa-apa. Ya setidaknya seperti ini ya. Jadi BPM-nya kita bisa tentukan. Itu bagian output. Jadi terus yang ketiganya ini multiview, output sama preview. Ini output, ini preview. Bedanya apa ya? Nah, preview itu adalah ini ya. Outputnya berarti yang merah tadi. Output itu yang merah. Output preview. Output preview. Nah, preview berarti untuk kamera ini. Kamera ini. Oh, BPM-nya aktif. Sorry. BPM aktif. Di nonaktifkan dulu. Ini ya, berarti ya. Nah, ketika multiview berarti ini kan yang output. Outputnya berarti yang ini. Yang ini. Ini output. Kita coba atur ke bagian output ya. Tuh. Bagian output yang ini. Terus berarti bagian previewnya adalah yang ini. Ini bagian preview. Jadi bisa dibedakan ya, itu output yang sedang nampil di proyektor, sedangkan ini yang
yang jaga-jaga lah, kamera jaga-jaga seperti itu. Terus kita coba turunin lagi. Di sini ada border. Saya previewnya tak ubah lagi. Nah, di sini, ops. Nah, bordernya kita naikin. Coba. Bordernya apa sih? Oke, genre border color red, gray, white, red. Aku kurang paham untuk ini ya. Di situ kita juga bisa atur bagian scan, auto scan time, terus oke, aku tunjukkan aja dari atas ya. Dari atas. Nah, dari atas. Nah, yang nomor pertama itu ada, kita bisa setting BPM. Yang kedua BPM sync-nya. Kita juga bisa atur ini. Bisa 1 kali, 2 kali, 4 kali. Ini seper ya, seper berarti semakin lambat. Semakin lambat. Semakin lambat. Terus kalau ini berarti dikali 2 berarti dia semakin cepat BPM sync-nya. Jadi mungkin ada perkalian antara sini. Coba ya. Ini yang paling lambat. Tanpa ini merubah ini ya. Kita tanpa merubah itu. Kita coba bagian previewnya. Nah, bagian output BPM. Oke. Kita coba naik ke sini. Agak lama ya. Tuh, enak banget kan? Berarti ini ketika 1/4 itu dia bisa lama banget. Oh, bisa lama banget ya. Jadi kita bisa autopilot lebih lama. Ternyata 1/4. Nah, ini kita ganti. Nah. Tuh. Ayo ini aja lah. Mix. Nah. Enak banget teman-teman. Bisa autopilot. Jadi ini bisa autopilot seperti itu. Kita misalnya cepatkan ya 2 kali, coba. Nah, ini bisa menjadi lebih cepat kan? Tuh kan beda ya. Berarti ketika kita taruh ini 2, dia akan semakin lebih cepat. Ketika kita 1/4 kali 1/4 dia akan menjadi lambat gitu ya. Selain pengaturan yang ada di BPM ini. Jadi ini bisa cepet banget ketika BPM-nya ini kita naikin terus. Maksimalnya 250. Tuh. Jadi ada perkalian di situ. Wow, menarik ya teman-teman. Menarik loh, coba kayak gini. Cepet. Jadi terus kita coba turunin. Kita naikin. Nah, ini jadi 2 kali ya. Tuh. Wah, menarik banget. Menarik banget kita bisa bermain BPM seperti itu. Cuk. Biasanya ini cocok untuk musik ya, biasanya pas musik, konser musik seperti itu dia bisa digunakan BPM sync-nya ini. Seperti itu kira-kira. Kita kembalikan aja ke awal. Di sini kita turunin. Nah, kita buat seperti ini aja. Karena memang tidak untuk konser ya. Kalau untuk konser kalian bisa, di sini sudah ada tutorialnya ya tadi, kalian bisa ngatur BPM dan sync-nya. Seperti itu. Nah, ketika A ini tekan berarti gini. Dia bisa naikkan, bisa turunkan kayak gini. Tuh. Ketika B tekan, dia yang ada di B.
Nah, ketika B yang ditekan, nah berarti kayak gini, dia jadi kayak gini, kayak kebalik gitu ya, kebalik. Nah jadi ini bisa buat gini. Nah lalu bagaimana cara untuk kita melakukan seperti green screen-nya gitu ya. Oke, sebentar. Naikin kayak gini ya. Ini buat AB di A, di B itu terbalik dia. Ya memang perlu jam terbang sih. Nah fungsinya ini